Rindu itu seperti sembilu menyayat benak, menyayat kalbu. Rindu itu begitu menggebu, ingin lekas sua denganmu, saudaraku. Rindu itu seperti benalu, menyerap daya, mengisap waktu. Tapi tolong tunda dulu sampai nanti pandemi berlalu. Ya, rindu itu kan memang menyayat kalbu gitu. Iya, maksudnya ya ini kan momen menjelang hari raya itu kan biasanya di mana orang-orang akan berkumpul dengan keluarga. Tapi kan di tengah pandemi kayak gini tuh kan, ini udah mau menitikkan air mata nih karena nggak bisa pulang. Tapi nggak apa-apa, Mat. Intinya aku salut karena kamu sebagai warga negara yang taat mementingkan banyak pihak jadi nggak pulang. Ya, saya Gitu kan? mikirin banyak pihak nggak mikirin saya. Percuma. Jadi kesal ya? Iya. Jadi kesal sendiri ya? Tapi kan rasa rindunya itu kan sebenarnya memang luar biasa ya, Mat ya? Ya udah berapa tahun nih Kak? 2 tahun ya? Jangan nanya dong, kan harusnya kamu yang tahu. Iya 2 Berapa tahun kan dari pandemi itu Lebaran udah 2 kali kan, dimulai pandemi ya 2 kali nggak pulang. 2 kali nggak pulang. Padahal waktu kuliah dulu aja yang susah untuk pulang, tiap tahun pasti saya harus pulang. Dibelain pulang. Kebayang nggak gimana kalau saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi di luar Indonesia kan tentu lebih sulit untuk mau pulang pakai apa nih? Gimana caranya? Belum kalau misalnya pemerintah negara mereka bekerja itu kan ada larangan-larangan tertentu. Karena ada 2 kebijakan Indonesia juga, kebijakan di sana juga gitu. Di tempat mereka berasal. Betul. Itu betul. Walaupun memang Nitya yakin lah kedutaan besar di negara-negara pasti membantu untuk memulangkan mereka yang mau dan bisa pulang. Kayak ini sempat ada artikel soal pemulangan warga negara Indonesia ya. Ini dari Malaysia, karena memang kan banyak sekali ya pekerja migran kita yang ada di Malaysia ya Om Yudi ya. Ini banyak sekali yang mereka memang ketika pandemi terdampak tidak bisa bekerja lagi, atau karena memang tadi rindu sama keluarga lagi pandemi jadi pengen pulang. Nah ini difasilitasi. Ini kalau tidak salah dari Tawau ya. Oke, jadi ada ratusan yang difasilitasi untuk pulang gitu. Meskipun sempat ada ini juga ya, sempat ada kebijakan lockdown juga kan dari di Malaysia. beberapa negara bagian apa kabupaten ya, apa provinsi? Iya, distrik begitu ya. Distrik ya. Tapi tuh akhirnya mereka bisa pulang. Nitya penasaran sebenarnya bagaimana sih tantangannya, terus apa saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa WNI ini kalaupun mereka memang tidak bisa pulang, gimana nasibnya di sana? Kalau mau pulang gimana gitu. Nah, ini biasa yang pasang badan dan bertanggung jawab adalah ya duta besar yang ada di situ Iyalah, gitu. langsung. Masa kamu yang pasang badan ya. Nitya udah terhubung nih dengan Pak Hermono, duta besar RI untuk Malaysia. Pak Hermono, sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali. Mamat, apa kabar nih? Sehat Pak, kami juga Alhamdulillah sehat. Walaupun ya Pak ya udah setahun lebih, tapi kita tetap bisa lihatnya hanya lewat layar ya Pak ya. Semua pasti bertanya-tanya ini pandemi kapan sih selesainya gitu. Iya, gimana lagi ya? Suasananya memang begini, kita ya harus menyesuaikan dengan kondisi mau nggak mau ya. Iya, tapi kan pertanyaannya gini Pak, gimana warga negara Indonesia yang ada di Malaysia? Mereka kan pasti terbelah nih hatinya. Ada yang pengen pulang, tapi ada yang bisa. takut kalau pulang, aduh pekerjaan gimana nih gitu. Iya. Bakal hilang nih pekerjaan nih, nggak mungkin dapat lagi nih gitu Pak. Iya, itu memang selalu pertanyaannya begitu. Pak, kalau saya pulang di kampung saya kerja apa? Balik lagi nggak bisa, kayak gitulah. Tapi di sini kalau nggak pulang juga semakin susah juga gitu ya kan. Tapi, pekerjaan pun semakin berkurang lah ya. Tapi kondisinya gimana sih Pak? Ini kan sebenarnya sudah setahun pandemi. Kalau awal-awal kan memang biasanya suka agak kagok gitu kan, karena tidak punya pengalaman banyak untuk menghadapi pandemi. Tapi kan sekarang sudah setahun. Apa aja sih yang sudah dilakukan gitu untuk warga negara Indonesia khususnya di Malaysia ya? Ya, kalau sekarang ini kan kita sudah punya pengalaman ya, pengalaman tahun lalu Maret waktu berlaku MCO, dan sekarang sebetulnya situasi masyarakat pun sudah jauh lebih tenang ya, dan kita KBRI
juga aksesnya sekarang lebih luas ya. Orang yang punya masalah bisa kontak langsung saya. Facebook saya itu very aktif lah ya, jadi bisa milenial sekali ya Pak. Iya, itu selalu dia bisa akses Lewat saya. Ada Facebook. masalah apa? Saya mau pulang susah, Pak saya sakit, Pak saya nggak punya pulang, itu bisa langsung kontak saya ya. Oke. Dan saya sendiri yang melayani lah ya. Yang balas paling nggak. Oh nggak Pak pakai Dubes admin langsung. ya? Nggak, Wah. kita nggak pakai admin malah. Soalnya begini, kalau pakai admin itu kan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, Oke. tapi kalau saya yang membalas langsung, saya yang memutuskan seketika. Jadi jauh lebih cepat. Kita dalam situasi seperti ini itu masyarakat memerlukan kepastian yang cepat ya. Ya, Oke, ya. Itu Pak saya sakit, oke kamu bawa sini nanti kita tolong. Pak saya begini-gini, oke sekarang begini. Jadi kecepatan ini yang sangat diharapkan, kecepatan dan kepastian oleh masyarakat supaya mereka itu tidak bingung lah ya. Jadi memang sekarang ini very active lah, Facebook maupun media sosial KBRI pun sudah saya kerahkan untuk betul-betul melayani sehingga tidak lagi ada komunikasi yang tersumbat ya. Kalau komunikasi tersumbat kan orang jadi marah. Iya, Tapi benar. Pak dari 150 sampai 200 per hari gitu. Keluhan kan mirip-mirip nih, nggak jauh-jauh Ya, beda betul. ya. Nah, penanganan atau upaya apa yang Bapak lakukan nih dari setiap hari mendengar ini secara umumnya deh? Ya, Apa aja? Sesuatu yang sifatnya umum ya kita buat di status saya lah ya, dibuat status itu sifatnya umum petunjuk umum kalau ada gini masalah solusinya begini. Tetapi yang ada juga yang sifatnya special case ya, kasus-kasus yang khusus ya. Dan Misalnya kadang mereka gimana tuh, pun Pak? ya misalkan dia sakit tapi nggak punya biaya, nggak ada orang yang ngurus, tidak ada pekerjaan. Nah ini kan perlu dia biasanya japri itu messenger. Ada kita jemput, ada yang dibantu oleh teman untuk menjemput. Kadang-kadang itu kan ada ormasnya ada wakil ormas yang suruh jemput gitu ya. Tolong itu ada warga kita yang di sana sakit, ini alamatnya, nanti mereka yang bergerak ya. Jadi sekarang ini dengan komunikasi yang lebih terbuka dan juga ada dukungan sejumlah ormas, ada 40-an ormas yang sekarang ini bisa bergerak membantu KBRI lah ya. Ini bisa lebih cepat ya solusinya. Ya, karena kan tidak mungkin juga ya, walaupun Pak Hermono bisa menjawab semaksimal mungkin, tapi untuk turun langsungnya ini kan pasti butuh. Iya, butuh mobilitas. Jadi untungnya sekarang dengan Facebook saya aktif, itu teman-teman ya kayak follower lah gitu ya, itu juga saling membantu jadinya ya, saling membantu. Jadi ada yang nggak tahu pun nanti ya Pak, nanti saya ini dekat rumah saya, nanti saya antar ke KBRI gitu ya. Jadi ini solidaritinya sekarang luar biasa. Ini yang saya bangga dengan warga kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini punya solidarity yang sangat besar ya. Ini yang saya kira investasi yang luar biasa dan sangat memudahkan kita. Jadi ini yang Karena kalau permasalahan akses informasinya sudah terpecahkan itu kan sudah selesai gitu ya. Iya. Jadi tinggal bagaimana menggerakkan komunitas-komunitas, organisasi masyarakat yang punya akses Langsung lebih cepat. diperintah langsung kan, karena ini kan dubes ya sendiri gitu Iya yang dong. mendapat informasinya, yang memutuskannya gitu, tinggal arahin aja. Kamu kesini, aman. Tapi kalau dibilang kesulitan pasti ada dong Pak. Maksudnya kan ini kan pandemi kan juga masih sangat fluktuatif, kita nggak tahu kapan selesainya. Malaysia sendiri kan juga termasuk negara yang strict untuk penerapan pembatasan kegiatan dan lain-lain. Apa kalau hambatan yang kedubes sendiri rasakan gitu, Pak Hermono, spesifik personal sama tim staff dari Kedutaan Besar? ya sebetulnya hambatannya karena jumlahnya yang terlalu banyak. Ya. I see. Jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar dari pekerja migran kita itu kan undocumented ya, tidak berdokumen atau gampangnya ilegal lah gitu ya. Dan ini sebetulnya yang menjadi tantangan ya, karena mereka Pak saya mau ke sana, tapi saya kan nggak punya permit, saya nanti ketangkap polisi gimana? Akhirnya kita nggak bisa ngambil keputusan, dia suruh datang, nah gini-gini. Nah kita ada yang kita bantu dengan memberikan surat jalan lah ya, surat keterangan bahwa orang ini harus ke kedutaan karena akan mengurus dokumen ya.
Tapi karena jumlahnya banyak, jadi ini pun menjadi tantangan tersendiri. Sebetulnya kalau nggak banyak itu gampang ya. Ini kan di Malaysia ada berapa? 2,5 juta, mungkin 3 juta ya. Itu kan tantangan yang luar biasa ya, karena jumlah sebetulnya dan juga sebaran di mana warga kita ini tinggal. Dengan adanya pembatasan pergerakan ini kan mereka nggak bisa kemana-mana ya, mau ke KBRI susah, ya gini-gini lah ya tantangannya. Oke, secara jumlah berarti ya. Iya. Pak, saya mau ke Pak Hermono nih. oh iya, boleh silakan Pak. Pak Hermono, ini kan kemarin gitu kita mendapat kabar bahwa 6 daerah di sana di lockdown gitu. Di lockdown. Nah, saya mau tanya tuh petunjuk umumnya, petunjuk umum, petunjuk khusus yang tadi dari main Facebook ini kan ada petunjuk umum dan khusus. Nah, itu kan secara hari-hari. Nah, tapi kalau dengan di lockdownnya 6 wilayah ini bagaimana Pak? Tapi jangan dijawab sekarang. Nanti aja, Pak. Saya mau ambil air dulu. Saya tadi buka puasa belum sempat minum, Pak. Demi Pak Hermono deh. Nanti ya, Pak. Habis itu ya, Pak. Pak Hermono yang menghandle 100 sampai 200 orang per hari aja nggak lelah loh. Mamat ini baru ngobrol sama kita bertiga aja udah langsung lelah. Karena tadi buka puasa belum minum langsung. Kita bentar ya, Pak. lanjut ngobrol, Pak, abis ini. Oke. Minum yang banyak, Mat. Ya. Mumpung ada program rekalibrasi di mana biaya dendanya itu murah. Kalau sekarang kan Rp500. Tapi kalau tidak ada rekalibrasi itu Rp3.100.